Hai pemirsa Metro TV, gimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Permatasari Harhab dapat kembali menjumpai Anda di program kesayangan kita semua, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa setia Go Healthy pasti tahu dong kalau program Go Healthy ini hadir setiap harinya menjumpai Anda, dan kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan di sini kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda. Dan bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan ingin berbagi cerita sama kami di sini, boleh, kami tunggu cerita Anda. Baiklah pemirsa, berbicara mengenai komplikasi penyakit. Nah, komplikasi penyakit memang mengkhawatirkan nih, tetapi bukan berarti tubuh tidak bisa pulih kembali setelah jatuh sakit pemirsa. Contohnya adalah Bapak Gatot Hernawan, beliau dulu sempat jatuh sakit karena terserang stroke. Tekanan darahnya sangat tinggi hingga mengalami pecah pembuluh darah di kepala. Dampaknya beliau sempat mengalami kelemahan di anggota tubuh bagian kiri. Namun kini Pak Gatot sudah jauh lebih sehat. Tekanan darahnya pun sudah jauh lebih bagus dan gejala stroke-nya sudah jauh membaik. Lantas apa saja yang dilakukan Bapak Gatot dalam proses pemulihan stroke-nya? Nanti kita akan berbincang langsung dengan beliau, tapi sudah hadir juga di sini menemani saya ada Mas Boyke. Halo Mas Boyke. Halo Mbak Ai, halo pemirsa. Sehat dan bahagia ya. Sehat dan bahagia. Di samping Mas Boyke ada si cantik Mbak Preti. Apa kabar? Baik dong, selalu sehat. Baik, langsung saja kita akan sapa narasumber kita hari ini. Ada Bapak Gatot Hernawan beserta istri Ibu Ati. Halo Pak Gatot, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, kondisinya hari ini jauh lebih baik? Puji Tuhan, jauh lebih baik. Jadi Pak Gatot ini kan tahu ya kalau sudah berteman dengan hipertensi dari muda. Pak Gatot masih ingat betul waktu saat itu kejadian seperti apa? Saya dulu tidak pernah terpikir kena stroke. Nggak ada Jadi bayangan makan saya kemana, ada warung lapar saya makan. Apa di situ santan semua saya makan. Tahun 2010 itu saya sakit gigi, saya pergi ke dokter gigi dan setelah dites gitu tensi saya, dokter gigi katakan Pak Gatot tidak boleh dicabut giginya. Oke. Bapak harus minum amlodipin ini 2 minggu berikutnya, nanti datang ke sini boleh dicabut ya. Jadi saya nggak menghiraukan dokter itu, saya sehat-sehat saja, ngapain harus minum obat ini ya. Dan titik puncaknya tahun 2019 itu, ketika saya bawa mobil, saya driver Grab ya, tahu-tahu tangan kiri saya, kaki kiri saya tidak bisa menggunakan, ketika injek kopling Iya, tidak nggak bisa, berasa. dan kita pegang setir tidak bisa los begitu ya. Oke. Sen kiri pelan-pelan, rem pelan-pelan, akhirnya minggir dan akhirnya mesinnya mati dan saya minta tolong Untuk ya menghubungi kepada pengendara motor, tolong saya nggak bisa keluar. Oke. Ya, akhirnya pengendara motor itu menolong saya dan akhirnya menidurkan saya di emperan toko seperti itu. Tolong Mas, ambil HP saya di mobil itu dan telepon mama, istri saya itu mama itu telepon. Akhirnya ditelepon dan istri saya datang. Habis makan siang, terus ada telepon, sempat 3 kali bunyi, cuma kan kita angkat agak susah. Terakhir nih, kok yang angkat orang lain, kita langsung panik gitu kan. Ini kenapa gitu. Tapi dari situ langsung dikasih tahu, oh ini bapaknya lagi sakit di sini. Saya dikasih alamat di Jalan Hadiah. Akhirnya saya sama diantar teman nyusul ke situ, udah panik, udah bingung. Udah lihat suami kondisi kayak gitu, kita udah nggak kepikir gimananya gitu. Akhirnya semua saling bawa ke rumah sakit, Bu, bawa ke rumah sakit gitu. Oke. Akhirnya dari situ kita langsung bawa ke rumah sakit, dokternya kan datang, dikasih tahu ini Bapak cuma dibilang memang ada pembuluh darah yang pecah, jadi nanti gini, tapi nggak usah panik, bersyukurnya nggak mesti dioperasi gitu. Oke. Tekanan darah Bapak pada saat itu berapa Ibu? Waktu Sekitar terkena serang stroke? 180 sampai 190-an. Upaya apa saja yang sudah Bapak lakukan sekarang untuk supaya Bapak lebih cepat sembuh gitu? Pola makan saya sudah baik, jadi sayur-sayuran ya, dan konsumsi obat itu saya konsumsi terus, istirahat cukup saya. Oke. Apalagi dengan adanya bantuan teknologi Wah, itu, Bapak sudah menggunakan teknologi laser ya? iya, Oke. saya sangat senang. Aha. Pagi-pagi saya pakai itu lasernya, malam juga saya pakai. Terutama yang saya senang adalah teknologi NMES ya. Jadi ini kalau pas rasa sakit saya tempel di sini, tempel di tangan, tempel di
rasanya enak sekali. Ini sangat membantu sekali teknologi ini, saya bersyukur. Tensinya apakah sekarang sudah kembali normal atau terkendali? Sebelumnya kan tinggi. Tensi Bapak sekarang berapa? Terus untuk sekarang 120-an. Oh, sekarang sudah 120-an. Wah, tensinya 120-an. Kalau Ibu melihat Pak Gatot, perubahannya apa aja nih? Banyak ya, Kak. Yang saya rasa sih kelihatan sekali. Biasa kalau saya pulang kerja itu nggak berapa lama kalau saya udah beres-beres gitu minta dipijitin, minta ditepukin gitu kan. Mungkin kan kesemutan gitu pasti sakit gitu kan. Nah setelah memakai teknologi ini sedikit banyak berkurang. Jadi ada waktu saya untuk ngerjain yang lain juga gitu. Mungkin beres-beres rumah atau kerjaan yang lain. Saya istirahat juga jadi lebih cukup, nggak seperti waktu pertama sebentar-sebentar minta dipijit atau apa. Karena teknologi ini saya lihat udah membantu banyak. Kesabaran istri memang ya istri yang tercinta ya. Artinya saya juga mengingatkan ya kalau salah satu pasangan kita sakit itu ya satu harus membantu. Kan kita sempat juga mengundang bagaimana seseorang yang terkena stroke istrinya minggat karena udah nggak sanggup lagi. Ya kita mengerti banget pemirsa bahwa kalau seseorang itu terkena stroke, ibu juga mengalami hilang rasa kepercayaan diri, hilang finansial, bahkan mobil pun sampai dijual kan? Karena kan tidak sanggup lagi bayar. Sudah badan secara fisik tidak, untuk ke kamar mandi aja harus ditolong, untuk buang air besar, buang air kecil saja harus ditolong, merepotkan istri yang sudah kerja, ditambah lagi kan secara finansial juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bekerja, ditambah lagi secara mental, semua terganggu. Oleh karena itu pemirsa, saya selalu mengingatkan, tolong jaga, jangan sampai kena stroke. Tolong ingat kalau dokter sudah mengetahui dan memberikan obat-obatan, tolong diikuti. Jangan lupa stroke itu bisa berulang. Jadi bagaimana caranya biar bisa bantu pemulihan stroke-nya menjadi lebih maksimal, biar gak terjadi lagi stroke berulangnya, yaitu tensinya harus terkendali dengan baik, kualitas darahnya harus baik, kualitas pembuluh darahnya harus baik, gula darah, kolesterol, asam urat itu harus bisa terkendali dalam batas yang normal agar darahnya tidak kental, pembuluh darah tidak kaku, tensinya bagus, stroke berulangnya kita jauhkan jauh-jauh. Harapannya penggunaan teknologi yang dilakukan oleh Pak Gatot, Ibu juga ya Bu ya, nanti semangat ya Bu ya, digunakan juga sebagai bentuk pencegahan. Ini bisa mengembalikan kesehatan Pak Gatot dan Ibu satu keluarga biar menjadi lebih semangat lagi dan dijauhkan dari komplikasi berulang lagi. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi terkait masalah dari teknologi laser ini, manfaatnya juga apa aja. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan hari ini kita akan banyak belajar dari pengalaman keluarga Bapak Gatot Hernawan dan juga istri. Pak Gatot ini memiliki keluhan kesehatan itulah hipertensi, menahun belasan tahun hipertensi. Beliau abai dengan tensinya, tidak dikendalikan, minum obat juga enggak. Tahu-taunya 2019 beliau terkena stroke. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Dalam hidup ini saya sangat beruntung karena memiliki istri saya, Ati ini. Bukan waktu saya sehat saja, dia sayang sama saya. Bahkan saya sampai saat ini tidak menghasilkan uang. Bahkan tubuh saya makin lama sepertinya makin tua gitu ya. Tapi istri saya tetap setia dan saya sangat bersyukur. Ibu Ati, Bapak sangat terharu sekali dengan apa yang Ibu Ati lakukan selama ini sebagai istri, mendampingi seorang suami dalam keadaan sakit. Saya juga tidak punya kekayaan apa untuk membahagiakan dia, tapi dia tetap mengasihi saya. Dan saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman stroker semua, terus berusaha, terus nikmati hidup ini. Sampai di mana akhir ujung dari kehidupan ini, terus berusaha, terus nikmati saja. Terus pasti ada keindahan dari semua ini. Pasti ada keindahan dari semua ini ya. Pasti kita harus percaya di sini. Kalau kita ingat balik ke
janji pernikahan kita ya. Kita bersumpah bahwa kita nggak terima sehatnya aja, waktu sakit pun kita mesti terima. Dan kita bersumpah nggak di depan manusia, di depan Tuhan. Itu yang kita paling takut gitu. Jadi awal pertama benar-benar ya ampun Tuhan kuatkan saya gitu. Berat ya Bu ya? Berat. Saya di sini benar-benar gimana ya, rasanya mau ngomong itu kayaknya benar-benar berat gitu. Tapi kita percaya bahwa kalaupun Tuhan kasih semua ini kita, Tuhan pasti akan mampukan gitu. Jadi tetap memberi semangat suami, mesti kuat. Jadi mesti jangan patah semangat, jangan itu. Jadi tetap saya dukung lah, nggak mungkin saya tinggalin atau gimana gitu ya. Saya tetap berada di sisinya buat nguatin, buat menghibur atau gimana. Baiklah, tapi cerita bahagia saat ini Pak Gatot kesehatannya kembali meningkat pasca terkena stroke. Pak, Bapak kan sudah meningkat nih kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ceritain lagi dong sama kita. Mungkin ada pemirsa baru bergabung sama kita di sini pengen tahu perubahan yang dirasa tubuh Bapak saat ini apa saja. Jadi dengan teknologi ini saya bersyukur sekali karena dengan teknologi laser itu saya merasa bersemangat untuk bergerak, berolahraga. Rasanya kan ada panas sedikit berolahraga, jadi saya rutin makanan sehat, sayur-sayuran. Saya memang sekarang sudah bisa mandiri, bisa ke kamar mandi, bisa makan sendiri, tidak perlu dibantu. Cuman ya untuk kembali bekerja kelihatannya sangat sulit karena saya ada masih kaku. Masih ada kelemahan. Kalau itu kan dirasa Pak. Kalau datanya, tensinya sekarang berapa? Sudah aman nggak? Kalau kolesterol, tensi semua sekarang sudah normal. Sudah normal. Sudah normal. Oke, jadi apa yang dilakukan Pak Gatot ini sudah bagus, ya kan? Menerapkan pola hidup sehat, tambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi sekarang khasiatnya, manfaatnya luar biasa dirasakan oleh tubuh Pak Gatot. Bagaimana sih teknologi itu bisa membantu? Ya, Pak Gatot sudah menjalankan sadar yang pertama, pola hidup sehat. Pola makan, pola tidur, pola olahraga, dan pola manajemen stres. Sadar sehat yang kedua, yaitu selalu melakukan check up sehingga tahu berapa kadar-kadarnya. Kemudian Pak Gatot melakukan juga sadar yang ketiga, mengikuti anjuran-anjuran dokter. Termasuk olahraga, termasuk juga beliau juga memakan makanan yang sayur-sayuran, yang jauh lebih sehat. Dan yang keempat itu teknologi, laser yang memang khusus diciptakan untuk darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku. Jadi ketika teknologi laser itu dinyalakan, dia akan membuat darah yang kental itu menjadi tidak kental. Kenapa? Karena dia mencegah penempelan keping-keping darah. Kalau keping-keping darah dicegah penempelannya, aliran darahnya menjadi lancar. Lalu yang sudah menempel, menggumpal, menyumbat berbagai macam pembuluh-pembuluh darah tersebut dilisiskan, diuraikan sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Demikian juga untuk pembuluh darahnya yang kaku. Yang namanya nitric oxide itu ada di dalam tubuh kita, apalagi pada waktu usia muda dia bekerja dengan baik sehingga kekakuan pembuluh darah itu dicegah. Namun akibat proses penuaan, akibat polusi, akibat faktor gen, akibat faktor hormon, pembuluh darah itu menjadi kaku. Nitric oxide tidak bekerja optimal. Si teknologi laser ini membantu mengaktifkan kembali nitric oxide sehingga yang namanya pembuluh darah menjadi terbuka, menjadi elastis. Akibatnya apa? Akibatnya tekanan darah turun dan aliran darahnya juga menjadi lancar. Iya. Pak Gatot selain menggunakan teknologi laser juga memanfaatkan teknologi NMES. Apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi NMES? Jadi teknologi NMES ini saya sangat bersyukur ada teknologi ini karena ketika dia tempel di bagian yang rasa sakit, dia merangsang begitu, bergerak-bergerak seperti pijat begitu. Jadi rasanya enak sekali. Ketika sini yang sakit saya tempel di sini, tempel di yang di paha, tempel di kaki, dia bisa bergerak-bergerak segini. Ketika saya tempel di kaki dia begini. Ya, kaki saya padahal belum bisa begini, tapi ketika saya tempel di sini dia bisa bergerak. Nah, ini sebenarnya apa teknologi ini? Teknologi NMES itu adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Tadi kita dengar cerita Pak Gatot setelah ditempelkan itu ototnya terlatih dengan sendiri ya Pak ya, betul ya Pak ya. Betul. Jadi bukan Bapak yang menggerakkan, tapi dengan bantuan teknologi itu ototnya menjadi aktif lagi. Dan seperti yang kita tahu pada penderita stroke itu kan mengalami kelemahan satu sisi tubuh. Kalau misalkan dibiarkan lambat laun, akhirnya ototnya bisa menjadi mengecil. Dan nantinya untuk bergerak itu menjadi lebih terbatas lagi. Ibarat kata kayak lingkaran setan, udah gak bisa bergerak,
makin mengecil, makin nggak bisa gerak lagi, begitu terus menerus. Nah tentunya ini harus dibantu nih dengan teknologi untuk pergerakannya, yaitu teknologi NMES yang memang sudah dimanfaatkan oleh Pak Gatot. Teknologi NMES ini bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot yang tentunya harus dijaga terutama untuk para penderita stroke. Bagi Anda yang saat ini masih berjuang nih memiliki masalah kesehatan, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, yuk kita atasi masalah kesehatannya sekarang juga dan cegah komplikasinya sedini mungkin. Gimana caranya? Terapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan kedua teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES. Nanti kita akan berbincang lagi dengan Mas Boyke, Mbak Preti dan juga Pak Gatot dan Bu Ati. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Hati-hati ya bagi Anda yang saat ini ada masalah kesehatan hipertensi. Kenapa? Karena hipertensi ini erat sekali dengan julukan the silent killer, pembunuh diam-diam. Tahu-tahu terkena komplikasi seperti yang dialami oleh Pak Gatot. Tahu-tahu stroke ya Pak ya. Semua berubah, semua berdampak. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, nah semua juga berubah jauh lebih baik. Tadi juga Pak Gatot mengatakan bahwa segala sesuatunya jadi lebih bermakna gitu ya. Tidur juga lebih nyenyak, stamina juga lebih bugar, Mas Boy. Darah kita jangan sampai kental. Pembuluh darah kita jangan sampai kaku. Ingat, darah dan pembuluh darah itu memberikan nutrisi dan oksigen kepada organ-organ vital kita, termasuk otak, jantung, ginjal, organ keperkasaan dan lain-lain. Nah, teknologi laser itu sudah berkembang, ya. Jadi ada 3 sinar yang akan dikeluarkan. Sinar merah itu berfungsi untuk mencegah pengentalan darah dan menguraikan gumpalan-gumpalan darah. Ya. Kemudian sinar biru dia itu akan membuat pembuluh-pembuluh darah yang kaku menjadi elastis kembali dengan mengaktifkan yang namanya zat nitric oxide sehingga pembuluh darah melebar, elastis dan tekanan darahnya turun. Lalu sinar kuning ini yang merupakan, saya katakan ini adalah sinar yang miracle, sinar yang ajaib. Karena dia pertama dia akan mengaktifkan hormon yang semakin tua, hormon itu menghilang atau berkurang dalam tubuh kita, yaitu hormon melatonin. Terutama pada orang-orang yang memasuki usia menopause ataupun andropause. Sehingga orang itu sulit tidur. Dengan diaktifkannya sinar kuning tadi, maka dia akan membuat tidur nyenyak, tidur yang dalam, dan bangunnya juga bugar. Nah, teknologi laser ini kan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Sekarang teknologi laser ini bisa dimanfaatkan juga nih, digunakan di dalam rongga telinga. Gunanya adalah untuk meningkatkan aliran darah di kepala. Karena kalau kita berbicara masalah pembuluh darah di kepala ini banyak dan bercabang-cabang. Dan berhubungan juga nih satu dengan yang lainnya. Sehingga teknologi laser yang disinarkan ke dalam rongga telinga ini bisa meningkatkan kualitas darah, kualitas pembuluh darah, dan meningkatkan aliran darah terutama di area telinga dan kepala secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi. Dan nantinya proses regenerasi sel dan juga proses pemulihan dari stroke ini bisa lebih terbantu lagi. Tentunya tetap harus mengonsumsi obat-obatan secara rutin, memeriksakan diri secara rutin dan berkala ke dokter, dan juga menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Untuk para penderita stroke atau yang berjuang pulih dari stroke ini kan ketika terjadi kelemahan satu sisi anggota gerak tubuh ini sebenarnya karena adanya hambatan impuls yang dikirimkan oleh sistem saraf pusat kita atau otak ke otot. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ini tidak bisa digerakin nih. Tapi untuk membantu proses pemulihan, yang lemah ini tetap harus digerakkan. Harus ada pergerakan, otot ini tetap harus aktif. Teknologi NMES ini contohnya pada Pak Gatot, gunakannya pada sisi kiri tubuh ya berarti ya. Nah, ini bisa digunakan pada sisi tubuh yang mengalami kelemahan. Contohnya Pak Gatot yang ngalamin kelemahan itu di sisi kiri ditempelkan langsung pada otot-otot gerak yang sisi kiri. Setelah itu nanti teknologi NMES ini bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot. Nantinya saraf dan otot menjadi aktif kembali. Saraf dan otot yang aktif itu menimbulkan adanya pergerakan. Seperti yang Pak Gatot ceritakan itu tiba-tiba gerak gitu ya, padahal yang biasanya dulunya itu nggak bisa gerak demikian. Nah, pergerakan itulah yang nantinya akan membuat otot menjadi lebih kuat kembali dan juga bisa bermanfaat juga untuk membantu proses pemulihan. Pergerakan itu nanti akan mengirimkan impuls kembali ke sistem saraf pusat bahwa oh ini loh dulu otot yang sudah lama dorman tidak aktif kini sudah aktif kembali. Sehingga proses pemulihannya juga terbantu. Di saat yang bersamaan membantu menjaga volume otot agar tetap
seimbang antara sisi yang lemah maupun sisi yang sehat. Lalu volume otot yang terjaga ini juga bisa membantu mencegah terjadi stroke berulang. Karena kita tahu lebih dari 80% gula darah dan lemak darah kita itu dibakar oleh otot kita. Jadi kalau volume ototnya terjaga, maka pembakaran terjaga, gula darah dan lemak darah bisa lebih terkendali. Sehingga nantinya bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Baiklah pemirsa, selain Pak Gatot yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga masyarakat yang ingin bercerita bahwa kesehatannya terbantu setelah menggunakan teknologi laser ini. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya. Kondisi tangan saya sudah bisa diangkat. Berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Duh, kita tuh emang senang sekali kalau ngelihat masyarakat Indonesia terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser seperti yang dirasakan oleh Pak Gatot, sang suami tercinta. Nah, Ibu Ati mungkin ada dong Bu motivasi yang bisa Ibu sampaikan ke pemirsa yang saat ini mengalami hal yang sama seperti Ibu. Saya cuma mau menyampaikan saja bahwa untuk mendampingi suami yang stroke kayak gini kita mesti tetap semangat, itu yang pertama. Semangat dan kita juga jangan ikut patah semangat gitu ya. Kitanya jangan gampang lokro juga kalau lihat situasi suaminya pas lagi down, kita jangan ikutan down, tapi kita harus yang memberi semangat apapun ya, dimanapun kondisi dan keadaannya mesti dihadapi karena kan sudah terjadi. Jadi kita mesti lebih kuat, kita mesti lebih semangat aja. Untuk teman-teman stroker, penderita penyintas stroke harus tetap sabar, tabah. Bukan hanya Anda yang merasa, saya pun demikian. Kalau saya bisa kuat sampai detik ini, saya ini sudah 4 tahun. Kalau saya bisa bertahan, Anda pun pasti bisa. Oleh sebab itu tetap semangat, tetap kuat, bahwa hidup ini berarti. Masih ada keluarga yang mengasihi, yang menyayangimu. Baiklah. Tuh pemirsa, Pak Gatot sudah ada perbaikan. Stroke bukan akhir dari segalanya. Gunakan teknologi laser, kita atasi masalahnya, yaitu hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, sehingga komplikasi terkendali. Bagaimana cara mendapatkannya? Simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Banyak saat ini penderita stroke yang sedang berjuang dalam masa penyembuhannya. Dan karena memang kita tahu bahwa yang namanya stroke itu bukan akhir dari segalanya. Betul sekali. Jadi makanya bagi Anda, para pejuang stroke, tetap semangat. Karena masih ada upaya yang bisa kita lakukan untuk pulih dari stroke. Disiplin ya, lakukan fisioterapi, ikuti anjuran dari dokter. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat. Dan jangan lupa nih, gunakan teknologi laser. Waduh, ini ngomongin teknologi laser ya berarti kita ngomongin dokter laser dong. Langsung dikasih lihat yang kan? dipakai sama Mas Panji ini kan. Betul, karena kalau kita berbicara kesehatan, pasti kita ingin yang terbaik, terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Ya, seperti dokter laser, ketika kita menggunakan dokter laser secara rutin, teknologi lasernya ini akan membantu mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita. Mas Panji sebetulnya dapat apa aja sih ketika kita punya dokter laser kayak Mas Panji ini? Nah, jika kita memiliki dokter laser ini, selain kita mendapatkan 1 unit dokter laser, kita akan mendapatkan aksesoris yaitu intranasal traffic kit. Ini digunakannya di rongga hidung nih. Fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga beberapa keluhan lainnya. Selain itu, Anda juga bisa menambahkan aksesoris laser pad. Nah, ini bisa digunakannya di berbagai lokasi tubuh kita nih yang membutuhkan. Fungsinya ya untuk membantu melancarkan aliran darah, mengurangi rasa nyeri, kemudian membantu regenerasi sel, sampai membantu proses penyembuhan luka yang susah sembuh nih. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini Caranya Mas Panji mudah. nih yang harus menjelaskan nih. Caranya mudah sekali kok pemirsa. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, dan langsung chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser.